Setelah menjadi perusahaan kebanggaan Jerman yang dinilai telah ikut menyelamatkan perekonomian negara dari krisis keuangan global, perusahaan otomotif Volkswagen atau VW terpukul skandal Dieselgate. Di akhir tahun 2015, nilai pasar VW merosot sampai 46%. Kemerosotan itu setara dengan kerugian sebesar 42,5 miliar US dollar atau 652 triliun rupiah. Skandal Dieselgate itu emang gila sih ya, nggak masuk akal. Dampaknya katastrofik. Tapi ternyata pemicunya sebenarnya sepele. Nah, alasan saya mengulas kasus yang terjadi 8 tahun lalu ini adalah karena hal sepele yang sama tengah bersemayam di banyak perusahaan saat ini. Termasuk jangan-jangan di perusahaan Anda. Emang apa sih Dieselgate itu? Dan apa pemicu sepele itu? Apa pelajaran yang harus kita petik? Yuk, kita cari tahu. Kisah kita awali dengan melihat kejayaan Volkswagen. Dilanjutnya dengan mencermati kenapa VW bisa jatuh. Berikutnya, kita akan menukik untuk memahami apa itu Dieselgate. Dilanjut dengan menyingkap akar masalah yang ada di VW. Akhirnya, seperti biasa, kita akan petik pelajaran di balik kisah ini. Volkswagen atau yang lebih dikenal dengan sebutan VW menutup tahun 2014 dengan tersenyum. Mereka berhasil menjual lebih dari 10 juta unit mobil produksinya. Sukses itu mendorong mereka meraih posisi sebagai produsen mobil nomor wahid di dunia. Sukses itu bukan cuma buat mereka, tapi juga untuk negara mereka. Sebab sebagai sebuah korporasi besar, sukses VW dinilai telah membantu Jerman lolos dari krisis keuangan global pada tahun 2008. VW memang pantas disebut sebagai produsen otomotif terkemuka dunia. Produk mereka, Jetta TDI Clean Diesel, meraih penghargaan prestisius Green Car of the Year di event Los Angeles Auto Show tahun 2008. Dengan demikian, tahun-tahun itu menjadi puncak kejayaan VW sejak mereka berdiri tahun 1937. Selama itu juga mereka telah berjuang dan akhirnya berhasil mencapai puncak penguasaan teknologi otomotif. Tapi senyuman mereka di tahun 2014 ternyata hanya berkembang sebentar aja. Beberapa bulan kemudian, ombak skandal menerpa mereka. Bahkan tidak lama kemudian, ombak itu menjadi gelombang tsunami yang menerjang dan membuat VW porak-poranda. Apa yang terjadi? Dan skandal apa yang menghantam mereka? Pada September 2015, Badan Perlindungan Lingkungan AS atau Environmental Protection Agency (EPA) menuduh VW telah berbuat curang. Menurut EPA, VW telah memasang perangkat lunak pada mobil bermesin diesel mereka. Perangkat lunak itu bisa memanipulasi hasil uji emisi mesin dieselnya sehingga VW layak disebut sebagai green car. Setelah EPA menyampaikan tuduhan itu, awalnya VW menyangkal. Namun kemudian mereka akhirnya mengakui bahwa perangkat lunak yang dimaksud memang telah dipasang untuk mempengaruhi hasil uji emisi gas. Setiap mobil mereka pasti lolos uji emisi gas buang. VW juga mengakui bahwa ada 11 juta unit mobil VW yang dipasang perangkat tersebut dan sudah beredar ke berbagai belahan penjuru dunia. Itulah yang kemudian disebut sebagai Dieselgate. Terbongkarnya skandal ini berakibat luar biasa bagi VW. Tidak sebatas hanya merusak reputasi, melainkan juga menggerogoti finansial mereka dan menimbulkan berbagai masalah berkepanjangan. Sejak skandal Dieselgate mengemuka, VW langsung mengalokasikan dana 7,3 miliar US dollar atau sekitar 112 triliun rupiah. Dana itu diperlukan untuk membiayai proses hukum, membayar denda, dan pembayaran lain yang diperlukan akibat kebohongan mereka. Dan ternyata dana sebesar itu nggak cukup. Sampai tahun 2020, VW sudah mengeluarkan biaya 35 miliar US dollar setara 537 triliun rupiah. Dan konon jumlah itu pun diperkirakan akan terus bertambah. Sebetulnya bukan hanya perusahaan yang kena dampaknya ya, para pemegang saham juga harus merasakan akibatnya. Sebab dalam 2 bulan pertama sejak skandal terungkap, nilai pasar VW merosot sampai 46%. Kemerosotan itu setara dengan kerugian sebesar 42,5 miliar US dollar, 652 triliun rupiah.
Sekarang indeks DAX Jerman dan S&P 500 sudah pulih, tapi harga saham VW belum balik ke posisi semula. Nilainya masih mandek di posisi 35% di bawah harga sebelumnya. Begitu juga dengan nilai Brent. Sebelum skandal, VW adalah brand berharga yang posisinya berada di peringkat ke-18 dunia. 5 tahun kemudian, posisi itu melorot ke peringkat 25 dan belum beranjak sampai sekarang. Setali tiga uang dengan para pemegang saham, para dealer juga ikut merugi. Untuk para dealer di AS, VW telah membayar kompensasi sebesar 1,2 miliar US dollar. Diduga kompensasi itu belum cukup memadai karena kerugian sesungguhnya belum benar-benar bisa dihitung. Begitu juga kerugian yang dialami oleh ribuan dealer lain di seluruh dunia. Pihak berikutnya yang terdampak, ya tentu Anda sudah bisa tebak ya para karyawan. Pada tahun 2016, VW mengumumkan bahwa mereka akan memberhentikan 30.000 karyawan di seluruh dunia. Terakhir yang terdampak adalah Jerman. Aib Dieselgate ikut merusak reputasi Jerman sebagai negara produsen otomotif kelas dunia. Image kehebatan Jerman menguasai teknologi otomotif ikut tercoreng. Pertanyaan yang terbesar adalah kenapa Dieselgate bisa sampai terjadi? Dan ternyata semuanya berawal dari tahun 2007 ketika pucuk pimpinan VW berganti. Pada tahun 2007, CEO VW Bernd Pisserieder digantikan oleh Martin Winterkorn. Nah, sebagai CEO yang baru, Winterkorn punya ambisi besar. Dia ingin melipat gandakan angka penjualan VW di Amerika Serikat. Dia ingin di sana VW bisa mengalahkan Toyota dan juga General Motors. Ambisi itu mulai diwujudkan dengan gagasan menciptakan mobil bermesin diesel. Selain hemat bahan bakar, performa mobil ini juga harus luar biasa. Bagi Wolfgang Hatz, manajer teknisi VW pada saat itu, sebenarnya gagasan Winterkorn nggak realistis. Sebab seperti kita tahu, mesin diesel menghasilkan nitrogen oksida yang lebih banyak daripada mesin bensin. Padahal pemerintah AS sangat ketat dalam hal standar lingkungan. Kontradiksi itu tidak menghalangi ambisi Winterkorn. Dia terus mendesak Hatz untuk mencari solusinya. Dan akhirnya Hatz bersama timnya berhasil merancang sebuah software yang membuat mobil diesel VW bisa lulus uji emisi di Amerika Serikat. Cara kerja software itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi dia bisa tahu kalau mobilnya mau diuji emisi. Nah, sewaktu mobil itu berada di ruang uji emisi, software akan memerintahkan sistem kontrol emisi untuk berhenti berfungsi. Jadi sewaktu mobil kembali ke jalanan, software mengembalikan fungsi kontrol emisi tersebut. Jadi ya waktu pas diuji mobil bisa lolos. Tapi pas balik lagi ke jalanan, sebagaimana mobil diesel biasa, VW ya tetap mengeluarkan nitrogen oksida. Bahkan kadarnya 40 kali lipat dari batas yang diperbolehkan. Jelas itu kecurangan ya, bahkan mungkin penipuan. Nah, selama hampir 10 tahun, kecurangan itu nggak tercium. Baru kemudian terendus di tahun 2013. Ketika itu, ada pihak-pihak yang penasaran. Mereka adalah lembaga nirlaba internasional, Universitas West Virginia, dan regulator lingkungan di California. Mereka membongkar dan memeriksa mesin mobil diesel yang beredar di pasaran. Mereka membandingkan emisi dan konsumsi bahan bakar di mobil-mobil itu termasuk VW, di jalanan, dan juga di laboratorium. Nah, dari situlah terungkap peran perangkat lunak curang mobil VW. 2 tahun kemudian, kecurangan itu dilaporkan ke Badan Pelindungan Lingkungan Amerika Serikat. Awalnya VW menyangkal, mereka nggak mau ngaku. Walaupun pada akhirnya mereka terbuka juga dan mengakui tentang fungsi software tersebut. Sebuah investigasi yang kemudian dilakukan mengungkap bahwa ada 11 juta mobil VW yang beredar di berbagai negara yang menggunakan software manipulatif tersebut. Nah, entah malu atau memang mau bertanggung jawab, akhirnya Winterkorn mengundurkan diri. Tapi lucunya, dia masih aja bisa berkilah. Saya nggak menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan. Itu katanya ya. Oke, kita abaikan pernyataan Winterkorn. Kita lebih tertarik untuk mengetahui kok bisa perusahaan sekelas VW melakukan penipuan. Situasi seperti apa yang ada di dalam perusahaan sehingga nilai-nilai kejujuran luntur dengan mudahnya. Martin Winterkorn dikenal sebagai pemimpin yang eksentrik, perfeksionis, dan obsesif terhadap detail. Seorang manajer VW mengatakan begini, selalu ada jarak, rasa takut, dan hormat ketika dia hadir atau Anda harus bertemu dengannya, tekanan darah Anda langsung naik. Dan jika Anda membawa berita buruk, suasana bisa menjadi sangat menegangkan, diiringi teriakan dan hinaan. Winterkorn memang dikenal suka merendahkan bawahan di depan umum. Konon dia pernah memarahi insinyur gara-gara cat yang dipakai untuk mobil kurang dari 1 mm dari spesifikasinya.
Ia juga pernah marah di Frankfurt Motor Show 2011. Gara-garanya dia melihat Hyundai sudah bisa merancang setir mobil yang bisa di-setel dari kursi pengemudi tanpa bersuara. Lalu dia pernah membentak dan menyalahkan Klaus Bischoff, kepala departemen desain. Dia kecewa karena pesaingnya sudah bisa menghilangkan suara klik yang dianggapnya memang mengganggu. Nah, yang membuat karyawan nggak nyaman adalah karena Winterkorn juga memanfaatkan kekuasaan untuk mendesak mereka mencapai target sesuai jadwal. Menurutnya, karyawan nggak akan bisa mencapai target kalau nggak diancam. Dia lupa bahwa cara seperti itu nggak bisa sepenuhnya diandalkan untuk memacu kreativitas dan inovasi. Nah, gaya kepemimpinan Winterkorn ternyata menular ke para pimpinan lainnya. Dan karena itulah kemudian di Volkswagen terbentuk lingkungan kerja yang membuat para bawahan takut untuk membantah atasan dan juga takut untuk mengakui kegagalan. Seorang mantan peserta pelatihan manajemen menyimpulkan dengan mengatakan VW memiliki budaya khusus. Rasanya seperti hidup di Korea Utara, tapi tanpa camp kerja paksa. Anda harus patuh. Ternyata situasi itu nggak muncul tiba-tiba. Ada sejarahnya. Winterkorn belajar dari pendahulunya, Ferdinand Piech. Piech belajar dari kakeknya, Ferdinand Porsche, pencipta VW Beetle atau VW Kodok. Porsche terinspirasi dari Henry Ford ketika dia mengunjungi pabrik Ford di River Rose, Detroit pada tahun 1930-an. Zaman itu adalah masa kejayaan industri manufaktur. Di masa itu rasa takut dan intimidasi dipandang sebagai teknik manajemen yang efektif untuk mendorong pekerja bekerja dengan lebih cepat dan tepat. Apalagi pendekatan berbasis ancaman pada saat itu terbukti berhasil memangkas waktu produksi mobil dari 12 jam menjadi hanya 3 jam saja. Nah, pendekatan itulah yang kemudian diterapkan Porsche di Jerman. Jadi sebenarnya Winterkorn cuma nerusin kebiasaan yang ada aja di VW ya. Cuma dia lupa bahwa zaman udah berubah. Industri otomotif semakin banyak terotomasi. Metode otoriter nggak lagi relevan. Pekerja harus lebih banyak berkolaborasi, membuat keputusan cepat, dan belajar secara terus-menerus. Maka sebetulnya nggak fair juga sih ya kalau semua kesalahan dilimpahkan ke Winterkorn. Sebab ada kontribusi struktur perusahaan juga yang mempengaruhi terbentuknya budaya kerja di VW. Begitu menurut Ferdinand Dudenhofer, ahli otomotif dan profesor di Universitas Duisburg-Essen. Manajemen di VW memang berbeda dari produsen mobil Jerman lainnya. Di perusahaan lain, Dewan Pengawas bisa mengendalikan CEO. Tapi di VW, seperempat dari kursi manajemen diduduki keluarga Porsche. 2 kursi lainnya diisi politisi lokal dan 2 lainnya diduduki perwakilan perusahaan investasi dari Qatar. Pengawasan jadi nggak efektif. Struktur organisasi yang tertutup dan penuh nepotisme itu dapat merusak budaya perusahaan dan meredam inovasi. Dominasi keluarga pendiri di puncak manajemen VW dan kurangnya fungsi Dewan Pengawas telah menciptakan lingkungan kerja yang kurang mendukung meritokrasi dan dialog yang terbuka. Akibatnya, ide-ide yang inovatif nggak bisa muncul. Tekanan mengejar target yang nggak realistis tanpa disertai ruang dialog hanya akan menciptakan budaya kerja yang penuh ketakutan dan kepatuhan buta. Budaya kerja itulah yang memicu terjadinya skandal Dieselgate. Budaya kerja yang sudah terbentuk tahunan itu sulit untuk diubah. Bahkan masih tetap sulit setelah dipukul sama Dieselgate. Matthias Müller yang menggantikan Winterkorn sejak tahun 2015 mengakui hal itu. Dia menghadapi tantangan besar dari tim manajemen yang menentang inisiatifnya. Walaupun sudah berusaha menciptakan lingkungan kerja yang lebih bertanggung jawab dan juga transparan, tapi manajemen malah melawan. Sepertinya mereka sudah merasa nyaman dengan gaya kepemimpinan lama mereka. Dari skandal Dieselgate VW, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, di dalam bisnis selalu ada pemimpin yang hanya mau mendengar kabar baik. Winterkorn adalah di antaranya. Dia telah membuat bawahan merasa lebih aman dengan berbohong daripada menyampaikan kebenaran. Apalagi kalau kebenaran itu merupakan kabar buruk. Yang kedua, memang penting menetapkan standar tinggi di dalam usaha meraih sukses. Tapi itu harus diimbangi dengan keamanan psikologis atas kegagalan. Karena ketika karyawan merasa terpojok oleh target yang nggak realistis dan pada saat yang sama tidak diberi ruang untuk gagal, maka mereka akan cenderung mengambil jalan pintas. Itulah yang dilakukan para insinyur VW ketika memanipulasi uji emisi. Yang ketiga, mengakui kegagalan kecil di awal itu bisa membantu mengurangi dampak kegagalan besar di masa yang akan datang. Jika aja VW lebih cepat ya mengenali dan mengakui bahwa mereka tidak bisa memenuhi standar emisi AS, mungkin mereka bisa cari solusi lain yang lebih etis dan legal dan bekerja dengan baik.
Sebagai pemimpin, kita bisa mencegah supaya kesalahan yang sama tidak terulang. Untuk itu, kita bisa memulainya dengan menciptakan keamanan psikologis di dalam tim kita atau perusahaan kita. Tentukan ekspektasi dan tujuan yang jelas sejak awal. Terbukalah pada setiap kritik dan pandangan yang berbeda. Itu akan jadi bagian dari proses belajar untuk menjadi lebih baik. Ciptakanlah ruang yang kondusif bagi hadirnya ide-ide baru. Dengarkan semua pihak dengan empati. Tanyakan pandangan mereka dan berikan perhatian yang sama pada setiap suara. Dengan begitu, setiap orang akan merasa nyaman untuk menyampaikan kebenaran yang mereka yakini. Bukan cuma bisa menyampaikan pendapat asal Bapak senang. Semoga bermanfaat.